Selamat malam, halo teman-teman pendengar semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Fatimah Yusuf, biasa disapa Ima, dan malam ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Vina Anggraini, yang biasa disapa Kak Vina. Kami berdua adalah peserta intensif kelas Public Speaking for Women yang diselenggarakan oleh Grazedo. Nah, di tugas akhir dari intensive class public speaking ini, kita diminta untuk membuat rekaman mini podcast dengan durasi 10 sampai 15 menit dan topiknya itu kita pilih. Adapun topik yang kita pilih yaitu tentang pertemanan di usia dewasa masih layakkah dijalani. Oke, sebelum kita em, ngobrol-ngobrol nih, karena aku sebagai moderator dan Kak Vina sebagai narasumbernya, aku akan nyapa Kak Vina dulu. Halo Kak Vina, apa kabar dirimu? Oke. Halo Kak Ima, Alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa ngobrol bareng hari ini. Kak Ima sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, aku juga sehat dan excited untuk kegiatan kita malam ini. Oke, teman-teman semua, langsung aja kalau gitu, aku akan kasih gambaran tentang topik kita malam ini dulu. Kenapa kita berdua memilih untuk ngobrolin tentang pertemanan usia dewasa? Karena kita berdua merasa relate dengan tantangan atau persoalan pertemanan di usia dewasa ini, gitu ya. Jadi, pertemanan usia dewasa itu berbeda dengan pertemanan ketika kita masih kanak-kanak atau remaja. Nah, jadi di podcast ini kita akan mencoba mengulik tantangan tersebut dan kita sama-sama akan berefleksi tentang pengalaman berteman kita saat mendewasa. Apakah pertemanan usia dewasa memang masih layak untuk dijalani? Bersama saya moderator dan Kak Vina narasumbernya. Oke, kalau gitu aku langsung nanya nih ke Kak Vina. Kak Vina, boleh dong di-share pengalaman berteman di usia dewasanya. Apa sih yang Kak Vina alami, apa yang terjadi semasa Kak Vina ada di usia dewasa dan berteman gitu. Silakan Kak Vina. Oke. Kalau aku pribadi, sebenarnya aku cukup selektif dalam berteman. Aku bisa berteman sama siapa aja, tapi untuk yang benar-benar dekat itu bisa dihitung pakai jari. Dan dulu ketika aku sekolah, aku punya beberapa teman. Kita tiap hari ketemu, kita main bareng, dan kita ngobrol sampai larut malam bahkan. Walaupun kita sampai kehabisan topik, itu tuh rasanya masih terasa seru gitu. Dan aku ngerasa, walaupun nggak berupaya terlalu banyak, pertemanan tuh rasanya tetap terjaga. Beda lagi ketika aku udah mulai masuki masa dewasa nih, dimana aku dan teman-teman aku tuh udah mulai punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk kerja, ada yang fokus kuliah di luar kota. Jadi tingkat kita pertemuannya tuh benar-benar terbatas banget, komunikasi kita juga terbatas, nggak seintens sebelumnya. Dan bahkan kalau kita mau ketemu nih, kita harus janjian dulu jauh-jauh hari. Dan itu pun sering banget jadi wacana. Dari situ aku ngerasa kok makin lama hubungan pertemanan kita tuh jadi kayak makin merenggang gitu ya. Bahkan untuk ngobrol di grup chat pun itu bisa setahun sekali. Dan itu harus ada yang mulai duluan. Dan seringkali itu aku yang mulai. Jadi kalau misalkan aku nggak mulai, ya udah itu grup chat tepi kosong melompong. Dari situ aku sadar bahwa pertemanan di usia dewasa tuh benar-benar punya tantangannya sendiri. Bukan berarti hubungan pertemanannya itu jadi jelek, tapi memang bentuknya yang mulai berubah. Itu sih dari aku. Oke, iya benar banget Kak Vina. Kak Vina barusan sharing tentang perbedaan antara pertemanan ketika kita masih kanak-kanak dan usia dewasa gitu ya. Jadi kalau kita masih remaja tuh rasanya kita nggak perlu effort banget deh untuk merawat pertemanan. Terus tapi pas dewasa nih, struggle-nya kita adalah ya kalau nggak ada yang mulai duluan ngobrol di grup tuh nggak akan terjadi komunikasi gitu, nggak akan terjadi pertemuan gitu ya. Jadi seringnya juga ketika kita dewasa yang ada grup tuh makin sepi ya, apalagi kalau pas bulan puasa tuh banyak banget wacananya tuh Kak Vina. Aku biasa mengalami itu juga gitu. Rata-rata cuma pengen, iya bukber yuk minggu depan, hari ini, gitu-gitu. Tapi ternyata tetap nggak jadi gitu, tinggal wacana doang, nggak ada yang dieksekusi. Jadi itu ya Kak ya pengalaman ketika kita berteman usia dewasa ini lumayan menantang gitu ya. Oke, Kak Vina, selanjutnya kita akan coba nih untuk explore permasalahan yang kita hadapi ketika berteman di usia dewasa. Nih, aku mau nanya ke Kak Vina, menurut Kak Vina, kenapa sih Kak pertemanan usia dewasa itu tuh bisa kompleks alias nggak segampang ketika kita berteman di usia remaja atau kanak-kanak dahulu? Silakan Kak Vina. Oke.
Kenapa sih bisa kompleks? Itu juga sebenarnya dari semakin kita dewasa nih ya, kita jadi lebih bisa mengenal diri kita sendiri. Gitu. Mungkin dulunya kita tuh bisa berteman sama siapa aja, nggak peduli apapun, entah itu teman satu kelas, entah itu teman satu hobi atau satu teman tongkrongan nih. Tapi kalau di masa dewasa sekarang, kita tuh jadi lebih mikirin gitu. Kira-kira aku nyaman gak ya temenan sama dia? Kira-kira aku bisa jadi diri aku sendiri nggak ya ketika dia di depan dia? Dan dia bisa bawa aku ke hal yang positif nggak ya gitu. Jadi menurut aku kenapa bisa kompleks itu juga berpengaruh dengan meningkatnya self awareness kita gitu. Jadi hal ini yang membuat kita tuh jadi lebih berhati-hati gitu dalam berteman. Kita jadi lebih milih-milih gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya, bener banget yang disampaikan barusan oleh Kak Vina. Jadi, kenapa pertemanan usia dewasa tuh kompleks? Karena ya kita mikir-mikir gitu. Ada perkembangan self-awareness ketika kita memasuki usia dewasa dibandingkan ketika kita kanak-kanak. Jadi, ketika dewasa jelas kita pemikirannya jauh lebih berkembang gitu ya dibandingkan sebelumnya. Kita jadi lebih selektif, kita jadi lebih eh, pokoknya ini deh mikirin plus minusnya, risikonya apa aja gitu. Bahkan untuk urusan pertemanan ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya aku mau nanya nih sama Kak Vina. Kak Vina, apa aja sih tantangan yang Kak Vina hadapi ketika berteman di usia dewasa gitu? Silakan Kak Vina. Tantangannya banyak, tapi yang paling aku rasain itu yaitu yang pertama terkait kepercayaan ya. Semakin kita dewasa, kita tuh jadi lebih berhati-hati dalam membuka diri. Kita jadi nggak semudah itu untuk percaya sama orang. Mungkin dulu kita sering cerita nih apa-apa ke teman gitu. Jadi, tapi semakin dewasa kita tuh jadi lebih milih untuk nge sendiri nih gitu. Mungkin juga sebenarnya ada faktor dari yang namanya pengalaman pernah dikecewakan atau pernah dikhianati dan juga rahasia yang bocor dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi, aku juga di sekarang ini aku lebih milih untuk ngekip masalah aku sendiri. Aku nggak cerita ke siapapun, bahkan terutama teman. Dan terus yang kedua, tantangan selanjutnya itu juga pilihan hidup yang berbeda. Seperti yang aku ceritain tadi terkait pengalaman aku dalam pertemanan di usia dewasa, semakin dewasa kita jadi punya nih kesibukan kita masing-masing, prioritas kita dan juga tanggung jawab kita masing-masing. Jadi aku sama teman aku nih jadi nggak saling sambung gitu, nggak juga nyambung lagi gitu seperti sebelumnya, karena memang kita sudah punya dunia kita sendiri gitu. Kita sudah punya kesibukan kita sendiri, sudah punya poros hidup kita masing-masing. Itu sih dari aku. Oke, Kak Vina. Dari apa yang disampaikan Kak Vina, aku juga relate nih, Kak, soal masalah kepercayaan ya. Karena eh, kalau kita ngomongin rahasia itu kan nggak semudah itu sebenarnya ya, Kak, ke orang lain. Karena takutnya ntar rahasia kita bocor gitu, tersebar, dan yang ada kita merasa aib kita ini diketahui oleh orang banyak gitu ya, Kak, ya. Dan juga tentu saja karena sekarang di usia dewasa itu kita punya fokus yang berbeda gitu ya, Kak. Punya tujuan hidup yang berbeda, entahkah kita mau kuliah, entahkah kita mau kerja, atau misalkan pengen menikah gitu ya. Dan kita tentu akan memilih fokus pada prioritas kita, fokus pada tujuan hidup kita gitu ya Kak, dibandingkan mengurusi pertemanan gitu. Oke, isu yang terakhir yang coba kita eksplor nih Kak, dari pertemanan yang kompleks dan tantangan pertemanan ini, dampak yang Kak Vina rasakan, dampak pertemanan yang Kak Vina rasakan di usia dewasa itu apa aja sih Kak? Boleh di-share mungkin? Terima kasih, silakan. Dampaknya tuh pasti ada ya, dan yang aku rasain itu yang pertama salah satunya adalah kesepian. Kita mungkin punya banyak kenalan di luar sana nih, entah itu keluarga, teman, bahkan sahabat dan juga rekan kerja gitu. Tapi nggak semuanya tuh benar-benar bisa kita jadiin untuk tempat pulang gitu. Itu yang bikin kita jadi ngerasa sendiri. Dan juga yang kedua adalah rasa kehilangan. Kita nih yang dulunya deket banget, terus tiba-tiba ketika masa dewasa kita tiba-tiba merenggang gitu. Itu rasa kehilangan tuh pasti dirasain oleh setiap orang. Dan menurut aku teman-teman pasti juga ngerasain hal yang sama ya. Itu sih ya kalau dari aku. Iya, jadi dampak yang Kak Vina rasakan itu berupa kesepian dan kehilangan ya Kak ya. Kita merasa nggak punya sandaran, nggak punya rumah lagi gitu untuk cerita karena teman-teman kita udah punya prioritasnya masing-masing dan begitu pun dengan kita ya Kak ya. Kita juga punya prioritas kita yang nggak bisa kita tinggalin gitu aja.
Oke, kita sampai di bagian terakhir mini podcast kita nih Kak. Aku akan coba bertanya lagi ke Kak Vina untuk merefleksikan kenapa sih Kak pertemanan usia dewasa itu sekalipun pelik, sekalipun kompleks, itu tuh tetap layak untuk dijalani gitu. Silakan Kak Vina. Oke. Menurut aku, ternyata kalau dipikir-pikir ya, pertemanan di usia dewasa tuh memang banyak banget perubahannya dari segi apapun nih. Bukan berarti hubungan pertemanan kita tuh jadi jelek, tapi memang itu adalah itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia tuh selalu bertumbuh gitu. Kita meningkatnya self awareness kita ya tentunya itu salah satunya. Jadi hal ini itu juga menjadi kenapa sih bisa kompleks gitu pertemanan di usia dewasa. Bukan berarti pertemanan kita jadi jelek, tapi memang itu cara kita menunjukkan kita manusia sebagai manusia tuh selalu bertumbuh, kita punya jalan hidup kita masing-masing, juga kita punya impian yang kita kejar masing-masing. Walaupun mungkin lingkaran pertemanan kita tuh jadi lebih mengecil, tapi kita dari situ jadi bisa belajar untuk lebih menghargai siapapun yang ada saat ini bersama kita, seminim apapun momen kebersamaannya. Itu sih dari aku. Iya, aku setuju juga dengan apa yang dibilang oleh Kavina barusan. Jadi kita manusia itu sejatinya mengalami pertumbuhan ya Kak. Jadi kita nggak cuma bertumbuh tinggi, nggak cuma badannya nih yang bertumbuh, tapi juga pemikiran kita bertumbuh dan tentu saja circle kita pun bertumbuh gitu. Jadi bukan berarti ketika circle kita semakin kecil, kita merasa kecewa dan berlarut-larut dengan itu, tapi justru itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk eh, bersama-sama membangun circle yang kuat dan sehat dan tentu kita bisa grow up bareng dari situ. Oke, Kak Vina. Terakhir nih, karena nggak terasa ya, Kak, kita ternyata udah ada di penghujung podcast kita. Aku akan minta Kak Vina untuk sharing closing statement-nya. Nih, silahkan Kak Vina di-sharing kira-kira apa sih yang menurut Kak Vina berkesan dan patut untuk didengarkan oleh orang banyak tentang pertemanan di usia dewasa. Silakan Kak Vina. Kalau dari aku percaya bahwa kita adalah seperti apa lingkungan kita. Jadi pilihlah teman yang bisa membawa kamu ke hal yang positif. Dan satu hal lagi, mempertahankan jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Jadi jagalah pertemanan yang sudah ada saat ini dan jangan ragu untuk menghubungi teman kamu duluan. Karena mungkin kamu pernah nih punya hari yang buruk gitu dan kamu berharap ada seseorang atau teman kamu yang mendatangi kamu dan mendengarkan keluh kesah kamu dan siapa tahu saat ini teman kamu juga mengalami hal yang seperti itu. Dan dengan kamu yang menghubungi dia duluan dapat membantu sedikit meringankan beban yang dia rasakan saat ini. Itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, keren banget Kak Vina closing statement-nya. Yeay, aku sepakat banget dengan apa yang Kak Vina sampaikan bahwa kita adalah siapa lingkungan kita ya. Jadi sebenarnya kita adalah cerminan dari lingkungan kita dan lingkungan kita adalah cerminan kita gitu. Dan tadi juga tips terakhir yang dikasih Kak Vina itu soal gimana kita berani untuk memulai menghubungi teman-teman lama kita. Jangan takut, jangan ragu karena bisa jadi ketika kita mulai menghubungi mereka gitu ya, kita bisa mulai bersama-sama mengupayakan agar terjalin pertemanan yang lebih sehat dan menumbuhkan gitu. Aku akan tambahkan sedikit nih kata-kata dari yang Kak Vina udah sampaikan bahwa di usia dewasa ya teman-teman energi kita itu memang terbatas dan itu adalah hal yang wajar. Kita bisa memilih kepada siapa energi kita akan diarahkan. Dan sebagai penutup, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Vina karena udah sharing pengalaman, cerita-ceritanya soal pertemanan gitu ya. Aku senang banget kita bisa sharing soal ini. Aku juga mengucapkan terima kasih para para pendengar podcast kita yang udah setia mendengarkan kita hingga akhir. Satu kalimat penutup dari aku, kenali siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, dan kembangkan pertemanan berdasarkan potensi yang kita punya. Aku selaku moderator dan juga Kak Vina memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekeliruan, kehilafan yang kami perbuat malam ini. Semoga teman-teman semua senantiasa berbahagia. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.